Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi ini video perdana, aku lagi videoin di sekitaran rumah. Ini saya ambil videonya sekitar pukul 5 sore, ini menjelang senja. Jadi ini saya mau siap-siap untuk buat menu makan malam. Untuk menu makan malam kali ini saya mau masak yang simpel aja. Saya mau masak bihun goreng. Ini kesukaan anak-anak dan pak suami. Jadi caranya siapkan bihun, didihkan air di atas panci, lalu masukkan bihun. Ini dimasak cukup sebentar aja. Setelah matang, kemudian ini ditiriskan. Setelah selesai ditiriskan, kemudian diberi kecap manis secukupnya atau sesuai selera. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi nanti ketika dimasak nggak perlu ditambahkan kecap lagi atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau waktu mau kasih kecapnya saat dimasak juga boleh banget sesuai selera. Lanjut ini saya mau potong-potong sawinya. Ini saya pakai sawi manis atau bisa juga disebut caisim. Kalau di daerah saya ini saya menyebutnya namanya sawi manis. Kalau untuk sayurannya boleh sesuai selera, pakai sayur kol juga boleh. Lalu ini saya mau potong-potong daun bawangnya. Oh iya teman-teman di rumah, kalau menu makan malam kalian biasanya suka buat apa? Komen di bawah ya. Kalau aku untuk menu makan malam itu biasa yang simple dan yang paling sering banget itu aku buat yaitu menu mie. Mie apa aja karena kami sekeluarga itu pencinta mie. Kemudian ini aku mau blender bumbunya. Ini saya blendernya pakai minyak. Jadi nanti saat ditumis minyaknya sedikit aja. Untuk bumbu halusnya ini saya pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, dan cabai. Lanjut ini ditumis sampai bumbunya harum dan matang. Kalau bumbunya sudah harum dan matang, ini boleh juga ditambahkan dengan bakso, udang, ayam suwir, atau yang lain sesuai selera ya. Ini saya masak simpel aja, jadi nggak ada pakai bakso, sosis, atau yang lainnya. Cukup menggunakan sayur aja. Tambahkan merica bubuk, gula, garam, dan kaldu jamur sesuai selera. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata dan bumbunya sudah matang, lalu tambahkan telur 1 butir. Oh iya, untuk mie-nya ini saya tadi pakai 250 gram ya untuk bihunnya. Jadi ini saya cukup pakai 1 butir telur aja. Sebelumnya ini telurnya sudah saya cuci bersih ya. Orak-arik telur dan bumbunya ini dipinggirkan supaya nanti bumbunya nggak meresap semua ke dalam telur. Jadi ini bumbunya dipinggir-pinggirkan dulu. Sambil cerita sedikit, jadi kegiatan aku di rumah itu selain buat konten YouTube seperti ini, aku itu ada kegiatannya buat open order makanan gitu ya. Jadi kayak kue-kue basah, beboluan kayak gitu. Biasanya aku buat open order. Jadi sambil nerima orderan, sambil buat konten juga, supaya waktunya lebih terisi yang lebih bermanfaat aja gitu ya. Jadi suka lebih menyibukkan diri. Oke, kembali lagi ke mie-nya. Jadi setelah dimasukkan telur, sayur, dan cabai rawit, kalau yang nggak suka pedas, di skip aja cabai rawitnya, karena pak suami itu lebih suka makan mie yang ada pedas-pedasnya. Tapi saya nggak bisa buat terlalu pedas karena punya anak-anak kecil. Jadi saya taburin menggunakan cabai rawit. Setelah sayurnya sudah tercampur merata dan mulai layu, lalu masukkan bihunnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, boleh dikoreksi dulu rasanya. Kalau ada yang kurang, boleh ditambah lagi dari gula, garam, dan yang lainnya. Kalau sudah tercampur merata dan rasanya dirasa udah pas, ini udah cukup, bisa dimatikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Karena makan mie dimakan selagi hangat, rasanya itu makin enak banget ya. Ini saya mau cobain dulu rasanya. Menurut saya ini rasanya udah pas, jadi saya tambahkan sedikit daun seledri. Selanjutnya ini saya mau buat dadar telur. Pak suami minta makan mie-nya pakai telur dadar yang dikasih bawang merah dan cabai rawit. Untuk di requestan kali ini Pak suami mau dadar telurnya tanpa minyak. Jadi ini saya mau buat dadar telurnya nggak dikasih minyak sama sekali ya, digoreng di atas teflon seperti itu aja. Tambahkan sedikit garam, kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Dan setelah tercampur merata, goreng di atas teflon tanpa minyak ini ya teman-teman.
Cukup menggunakan api kecil saja, dimasak sampai warnanya kuning kecoklatan. Kalau telur dadar semua pasti udah tahu banget lah ya cara memasaknya. Jadi ini setelah mateng, kemudian disajikan bersama dengan bihun gorengnya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia dan tekan tombol loncengnya juga ya. Dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.